Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Kurniawan dari kelas 1C. Hari ini saya akan mempresentasikan proses inflamasi ilmu dasar keperawatan 2 Stikes Muhammadiyah Gombong. Proses terjadinya inflamasi dan ilustrasi gambarnya. Proses terjadinya nyeri atau biasa disebut reaksi inflamasi. Setiap orang sudah pasti pernah merasakan reaksi nyeri, baik itu rangsangan nyeri akibat adanya benturan benda tumpul maupun sayatan benda tajam. Namun, tahukah Anda bagaimana proses terjadinya nyeri di dalam tubuh serta apa efek yang timbul akibat nyeri tersebut? Definisi nyeri. Reaksi inflamasi adalah suatu respon jaringan akibat adanya rangsangan fisik maupun kimiawi yang bersifat merusak jaringan tubuh. Akibat adanya rangsangan tersebut, mediator inflamasi seperti histamin, serotonin, bradikinin, maupun prostaglandin terlepas di dalam tubuh. Tanda nyeri inflamasi. Dengan keluarnya mediator tersebut, tubuh akan mendapatkan rangsangan panas, nyeri, merah, bengkak, serta adanya gangguan fungsi pada area jaringan yang rusak. Kerusakan jaringan yang mengakibatkan gangguan sel yang terkait dengan inflamasi akan mempengaruhi membran sel hingga leukosit, mengeluarkan enzim lisosomal dan asam arakhodonat. Prostaglandin merupakan hasil metabolisme dari asam arakhodonat. Adanya reaksi nyeri merupakan bentuk pertahanan diri tubuh terhadap rangsangan benda asing. Namun hal ini akan bersifat berbahaya apabila berlangsung dalam waktu lama yang akan memunculkan penyakit nyeri kronis. Mekanisme nyeri. Proses terjadinya nyeri berlangsung selama 3 tahap. Tahap tersebut adalah inflamasi akut, yaitu respon awal terhadap cedera ringan. Respon imun, yaitu aktif sejumlah sel yang menimbulkan kekebalan untuk merespon organisme asing. Inflamasi kronis. Respon inflamasi ditandai dengan adanya pelebaran pembuluh darah serta sekresi cairan dan leukosit di daerah sekitar inflamasi. Akibat respon tersebut memunculkan gejala area nyeri berwarna kemerahan atau biasa disebut eritema. Selama proses inflamasi berlangsung, terdapat 3 hal yang penting terjadi. Adanya peningkatan suplai aliran darah ke tempat benda asing, mikroorganisme atau jaringan yang rusak, terjadi peningkatan permeabilitas kapiler akibat pengerutan sel endotel, fagosit keluar dari pembuluh darah menuju area rangsangan benda asing tersebut. Ketika inflamasi terjadi, rangsangan iritasi atau cedera jaringan akan memicu pelepasan mediator inflamasi. Respon yang muncul dari senyawa mediator tersebut mengakibatkan vasokonstriksi sementara pada arteriola yang diikuti oleh pelebaran pembuluh darah, vanula, dan pembuluh darah limfa, serta dapat meningkatkan permeabilitas vaskuler pada membran sel. Mediator inflamasi dalam keadaan normal akan didegradasi setelah dilepaskan dan memproduksi secara serentak jika ada picuan. Selama proses inflamasi berlangsung, produksi sinyal untuk menghentikan reaksi inflamasi. Mekanisme ini meliputi perubahan produksi mediator proinflamasi menjadi mediator antiinflamasi antara lain antiinflamasi lipoksin, antiinflamasi sitokin, transforming growth factor, dan perubahan kolonergik yang menghambat produksi TNF pada makrofag. Sistem tersebut dibutuhkan untuk mencegah terjadinya inflamasi yang berlebihan yang dapat memicu kerusakan jaringan. Inflamasi diketahui berkontribusi pada patofisiologi dari banyak penyakit kronis. Akibat proses inflamasi tersebut berlangsung secara terus-menerus akan menyebabkan kerusakan jaringan setempat dan fungsi jaringan menjadi terganggu, bahkan dapat meluas hingga mengakibatkan kerusakan organ. Proses ini yang kemudian akan mengakibatkan berbagai macam penyakit. Interaksi antara sel
dengan sistem imun bawaan, sistem imun adaptif, dan mediator-mediator inflamasi menginisiasi terjadinya inflamasi yang mendasari banyak penyakit pada organ. Tanda-tanda terjadinya inflamasi. Tanda-tanda inflamasi menurut Price and Wilson 2005. Tanda-tanda umum terjadinya pada proses inflamasi yaitu rubor, kemerahan, tumor, pembekakan, kalor, panas setempat yang berlebihan, dolor, rasa nyeri, dan fungsiolaesa, gangguan fungsi atau kehilangan fungsi jaringan yang terkena. Adapun penjelasan dari tanda-tanda inflamasi adalah sebagai berikut. A. Rubor terjadi pada tahap pertama dari proses inflamasi yang terjadi karena darah terkumpul di daerah jaringan yang cedera akibat pelepasan mediator kimia tubuh. Ketika reaksi radang timbul, maka pembuluh darah melebar, sehingga lebih banyak darah yang mengalir ke dalam jaringan yang cedera. Tumor merupakan bagian kedua dari inflamasi yang ditandai adanya aliran plasma ke daerah jaringan yang cedera. Gejala paling nyata pada peradangan adalah pembekakan yang disebabkan oleh terjadinya peningkatan permeabilitas kapiler, adanya peningkatan aliran darah dan cairan ke jaringan yang mengalami cedera, sehingga protein plasma dapat keluar dari pembuluh darah ke ruang interstitium. Kalor, rasa panas dan warna kemerahan terjadi secara bersamaan, di mana rasa panas disebabkan karena jumlah darah lebih banyak di tempat radang daripada di daerah lain di sekitar radang. Fenomena panas ini terjadi bila di permukaan kulit, sedangkan bila terjadi jauh di dalam tubuh tidak dapat kita lihat dan rasakan. Rasa sakit akibat radang dapat disebabkan beberapa hal. 1. Adanya peregangan jaringan akibat adanya edema sehingga terjadi peningkatan tekanan lokal yang dapat menimbulkan rasa nyeri. 2. Adanya pengeluaran zat-zat kimia atau mediator nyeri seperti prostaglandin, histamin, bradikinin yang dapat merangsang saraf-saraf perifer di sekitar radang sehingga dirasakan nyeri. Fungsiolaesa, kenyataan adanya perubahan, gangguan, kegagalan fungsi telah diketahui pada daerah yang bengkak dan sakit di sekitar adanya sirkulasi yang abnormal akibat penumpukan dan aliran darah yang meningkat, juga menghasilkan lingkungan lokal yang abnormal sehingga tentu saja jaringan yang terinflamasi tersebut tidak dapat berfungsi secara normal. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.